kembali lagi di kisah Nabi dan Rasul. Cerita yang mau Bunda bawakan kali ini tentang kisah Nabi Lut alaihissalam. Nah teman-teman, Nabi Lut alaihissalam ini adalah keponakan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau dikirim ke Yordania oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdakwah di sana. Kenapa kok di wilayah Yordania, teman-teman? Karena mereka banyak melakukan kemaksiatan dan yang paling tidak disukai oleh Allah adalah melakukan homoseksual. Nah teman-teman, sebenarnya mereka tuh juga normal kok melakukan hubungan biologis dengan wanita dan menyukai wanita pada awalnya. Mereka juga memiliki anak dan istri dan berkehidupan seperti masyarakat pada umumnya. Namun suatu ketika ada beberapa orang yang bercanda dan berpikir bahwa bagaimana kalau kita mencoba melakukan hubungan biologis dengan sesama laki-laki, gimana ya rasanya? Seperti itu, akhirnya ada 1-2 orang yang mencoba berbuat dan akhirnya itu merambah kepada masyarakat di sana dan akhirnya menjadi sebuah tradisi dan budaya di sana. Sampai-sampai teman-teman, saat itu sudah jarang wanita yang mau tinggal di sana. Kebanyakan wanita yang ada di sana memilih untuk keluar dari wilayah itu karena laki-lakinya sudah tidak mau berhubungan dengan wanita, tidak mau menikah dengan wanita, maksudnya ya teman-teman. Seperti itu. Kalaupun ada wanita yang masih tinggal di sana, itu pun karena mereka terpaksa dan ingin memiliki keturunan. Nah, lebih parahnya teman-teman, ketika mereka memiliki keturunan dan keturunannya ini adalah seorang anak yang sangat ganteng atau wajahnya menyerupai perempuan, teman-teman, lebih cenderung cantik seperti itu ya. Itu mereka akan menjadi rebutan para laki-laki yang ada di sana. Bahkan bisa sampai bunuh-membunuh teman-teman. Terlebih lagi ayahnya sendiri bisa melakukan homo kepada anaknya itu tadi teman-teman. Selain itu, dengan anak yang ganteng itu bagi mereka adalah aset jual beli yang sangat mahal di kala itu teman-teman. Sudah luar biasa ya jahiliyahnya. Nah, karena sudah sangat parah kejahilan mereka, dalam arti kejahiliannya ya, ini akhirnya oleh Allah diutuslah Nabi untuk berdakwah. Setelah bertahun-tahun malah kaum Nabi Lut ini berkata, "Wahai Lut, kau sudah tahu apa yang kami mau. Kami tidak perlu dakwahmu karena kami ini orang kotor, sementara kau adalah orang suci, maka keluarlah dari wilayah kami." Justru mereka sebenarnya sadar ya teman-teman kalau perbuatan mereka itu salah, tapi mereka sudah tidak peduli. Yang mereka pedulikan hanyalah kesenangan. Seperti itu ya kurang lebih. Kemudian akhirnya Allah pun menurunkan azab dan diutuslah 2 malaikat untuk memberitakan kepada Nabi Lut ini teman-teman, menjelma menjadi 2 orang manusia yang sangat tampan. Nah, ketika malaikat masuk ke wilayahnya Nabi Lut ini, maka otomatis kaum Lut ini mengamati dari belakang teman-teman. Wah, ada pria tampan nih, itu menjadi incaran mereka. Akhirnya mereka berbondong-bondong mengikuti malaikat ini. Karena wujudnya pria tampan ya teman-teman, otomatis tertarik. Nah, lanjut. Ketika malaikat ini masuk ke rumahnya Nabi Lut dan diikuti oleh berbondong-bondong kaum yang sesat tadi teman-teman, itu Nabi Lut pun berkata, "Hei kalian ngapain ikut-ikut ke sini? Ini tuh tamuku, kalian tidak boleh mengganggu." Nah di saat itu Nabi Lut itu tidak tahu kalau 2 orang tampan tadi adalah malaikat. Kemudian setelah berbincang di dalam, akhirnya Nabi Lut pun tahu kalau itu adalah malaikat dan malaikat pun berkata, "Wahai Lut, mereka akan binasa waktu subuh esok hari. Jadi malam hari kau dan orang-orang yang beriman segeralah menyelamatkan diri keluar dari wilayah ini kecuali istrimu." Nah, kenapa kok istrinya teman-teman? Karena ternyata istrinya ini adalah orang yang mendukung perbuatan homoseksual itu tanpa diketahui oleh Nabi Lut ya teman-teman. Akhirnya pada malam itu juga Nabi Lut dan orang-orang yang beriman dan pengikut-pengikutnya pun menyelamatkan diri. Sementara kaum Nabi Lut yang sesat ini
itu malah berpesta pora, mabuk-mabukan, melakukan homoseksual itu teman-teman. Dan di saat subuh pun tiba, azabnya Allah pun datang, yaitu Allah membalikkan wilayah Yordania ini itu terbalik, bagian bawah menjadi di atas dan bagian atas menjadi tertanam di bawah. Jadi wilayah yang dimaksud ini sepertinya dalam Al-Quran itu adalah sebuah gunung ya teman-teman. Bentuknya yang bagian runcing itu tertanam di bawah, sementara bagian bawahnya terbalik di atas. Seperti itu ya teman-teman. Akhirnya semua kaum yang sesat tadi binasa. Nah, ada beberapa penelitian yang memprediksi wilayah kaum Lut ini ada di dalam Laut Mati di Yordania, karena ditemukan ada ciri-ciri yang mendekati dengan itu ya teman-teman. Yang dituliskan dalam Al-Quran itu adalah gunung yang terbalik, jadi gunungnya tertanam di dalam dasar. Seperti itu ceritanya teman-teman. Nah, dari sini kita harus mengambil hikmah bahwa homoseksual ini, entah itu homo, entah itu lesbi atau transgender, itu semua sebenarnya tidak diperbolehkan oleh Allah SWT. Jadi kita harus menjaga diri dari perbuatan seperti itu ya teman-teman. Oke, cerita kali ini sampai di sini. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.